Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Naila Nurfazah dari Prodi Teknik Informatika 2019B. Kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi yaitu sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan protokol dalam ilmu komputer berarti seperangkat peraturan atau prosedur untuk mengirimkan data antara perangkat elektronik agar komputer satu dan komputer lain dapat mempertukarkan informasi. Harus sudah ada persetujuan sebelumnya antar perangkat bagaimana struktur informasi dipertukarkan. Fungsi protokol ada 4, yaitu addressing, reassembly, timeouts, option. Protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi secara lebih khusus. Berikut ini adalah fungsi-fungsi protokol. Yang pertama yaitu addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer, pengirim, dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar. Paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Yang ketiga yaitu times out. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overloaded dengan paket yang rusak. Yang keempat yaitu option. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang dapat komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Jenis-jenis protokol. Pada jaringan komputer di seluruh dunia, ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan. Beberapa jenis protokol yaitu yang pertama, TCP/IP, Transmission Control Protocol atau TCP, dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua yaitu User Datagram Protocol atau UDP. User Datagram Protocol atau UDP adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host dalam suatu jaringan. Yang ketiga yaitu Domain Name System atau DNS. Domain Name Server atau DNS adalah distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Yang keempat yaitu HTTPS. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan komunikasi dari komunikasi HTTP biasa melalui Socket Secure Layer atau SSL atau Transport Layer Security TLS
jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga. Biasanya, serangan yang dilakukan adalah menyadap informasi dari komunikasi yang terjadi. Yang kelima yaitu SSH atau Secure Shell. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh, dan lain sebagainya. Dibanding dengan Telnet, FT protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Yang keenam yaitu Telnet atau Telecommunication Network. Dikembangkan pada tahun 1969, Telnet memiliki standarisasi sebagai IFTF STD 8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun, sayangnya, Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih beresiko. Yang ketujuh yaitu OSI Layer. OSI Layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. OSI Layer dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer yang lainnya. OSI Layer secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki tugas yang spesifik. Ketujuh lapisan OSI Layer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Application Layer. Layer OSI ini paling berdekatan dengan end user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Yang kedua yaitu Presentation Layer. Layer OSI ini bertanggung jawab dalam pengodaan dan konversi data dari Application Layer. Presentation Layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari Application Layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Yang ketiga yaitu Session Layer. Layer OSI ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Selain itu, layer ini berfungsi untuk membantu, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas dan presentation layer. Yang keempat yaitu Transport Layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjadi koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Yang kelima yaitu Network Layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Yang keenam yaitu Data Link Layer. Layer OSI ini mempunyai tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Yang ketujuh yaitu Physical Layer. Layer OSI yang terakhir ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Tujuan utama penggunaan OSI Layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol, jaringan, dan metode transmisi. Nah, sekarang lapisan TCP/IP beserta fungsinya.
Yang pertama yaitu network access, berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Network access merupakan layar terbawah dari model TCP/IP. Yang kedua yaitu internet, berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Yang ketiga yaitu transport, berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket, yaitu TCP dan UDP. Yang keempat yaitu application, berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan, yaitu telnet, FTP, HTTP, SNMP, bekerja pada lapisan ini. Perbedaan TCP dengan UDP. Yang pertama yaitu jenis koneksi. TCP adalah connection oriented, maksudnya ia perlu melakukan negosiasi sebelum melakukan pengiriman data. Biasa disebut dengan istilah three-way handshake, yaitu pengirim akan mengirim pesan synchronous ke penerima untuk melakukan request koneksi. Setelah diterima oleh penerima kemudian mengirimkan pesan synchronous acknowledge. Terakhir, pengirim menjawab dengan pesan acknowledge. Setelah itu, barulah koneksi terjalin dan proses transfer data bisa dilakukan. Berbeda dengan TCP, UDP berjenis connectionless. Maksudnya, UDP langsung mengirimkan paket data ke tujuan tanpa perlu tahu penerima mau menerima atau tidak. Bahkan tak peduli paket itu dijawab atau diabaikan. Yang kedua yaitu keandalan atau reliability. TCP bersifat reliable, semua paket data yang dikirim akan diperiksa untuk menjamin paket TCP diterima dalam kondisi utuh. Jika ada paket yang hilang, maka protokol ini akan melakukan request lagi untuk mengirimkan kembali paket tersebut. Sedangkan UDP bersifat unreliable, tidak ada pengecekan apakah semua paket sudah sampai tujuan dengan utuh atau tidak. Sehingga, jika ada paket yang hilang, akan diabaikan dan diterima apa adanya. Yang ketiga yaitu ukuran header atau transport layer. TCP berukuran 20 byte, sedangkan UDP berukuran 8 byte. Yang keempat yaitu flow control. TCP mempunyai flow control, yaitu pengawasan terhadap jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk mencegah terlalu banyak data yang dikirimkan pada satu waktu yang akan membuat padatnya lalu lintas jaringan. Sedangkan UDP tidak memiliki flow control. Yang kelima yaitu resource. TCP membutuhkan banyak resource atau CPU dan memori, apalagi jika besar data dan jumlah trafiknya padat. Sedangkan UDP tidak membutuhkan resource, hanya saja resource yang dibutuhkan UDP jauh lebih kecil daripada TCP. Yang keenam yaitu broadcast. TCP tidak memungkinkan broadcast karena TCP adalah koneksi host to host dan memerlukan handshake. Sedangkan UDP bisa untuk broadcast karena dia tidak perlu melakukan handshake layaknya TCP. Broadcast yaitu mengirimkan data ke banyak tujuan sekaligus dalam waktu yang sama. Yang ketujuh yaitu penggunaan. TCP umumnya digunakan pada aplikasi yang membutuhkan keandalan yang tinggi, misalnya FTP yaitu File Transfer Protocol, SSH, SMTP, atau Simple Mail Transfer Protocol atau web. Sedangkan UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi cepat dan mengizinkan adanya sedikit data yang hilang. Contohnya, game multiplayer, DNS atau Domain Name System, dan SNMP, yaitu Simple Management Protocol. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.